semua orang yang dipilih sama Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Semoga apa yang menjadi niat kita hanya karena Allah Ta'ala mendapatkan balasan nanti di akhir kiamat sebagai amal soleh bagi kita selama ada di dunia ini. Puji dan syukur juga, salawat dan salam kita panjatkan juga buat Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah kita menjadi umatnya yang insya Allah berkat syafaat yang diberikan Allah kepada beliau, kita semua insya Allah masuk ke dalam surganya Allah ya ibu-ibu. Amin. Baiklah, hari ini saya mendapat giliran untuk menyampaikan beberapa menit ke depan mengenai fikih yang saya ambil, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini saya mengambil tema sunnah-sunnah fitrah. Apa sih sunnah-sunnah fitrah itu? Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah adalah sunnah-sunnah para nabi. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah-sunnah fitrah adalah tentang agama. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya artinya aja ibu ya. Fitrah itu ada 5. Pertama hitam, ingat-ingat ibu ya. Kemudian istihdad, mencukur kumis bagi laki-laki tentunya ya. Kalau memotong kuku baik laki-laki maupun perempuan itu termasuk sunnah juga, dan mencabut bulu ketiak. Mungkin banyak di antara kita ya udah motong kuku aja, yang laki-laki juga. Padahal itu merupakan salah satu dari fitrah-fitrah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Saya ambil di sini salah satunya adalah hitam. Kenapa? Hitam terutama bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki semua ibu-ibu di sini tentunya tahu ya bahwa laki-laki itu dibilang sunnah tapi hampir mendekati wajib ya Ustaz ya, bahwa hitam pada laki-laki. Begitu pula pada bayi perempuan ibu-ibu. Pada bayi perempuan adalah hanya sedikit membuat kulit yang terletak di bagian atas farji. Tentu ibu-ibu tahu lah ya farji itu yang mana ya. Nah, tujuannya adalah ternyata ada kenapa disunahkan memotong sedikit farji. Itu untuk menyeimbangkan syahwat pada wanita. Karena mungkin kalau tidak dihindar, ditakutkan tidak terkontrol tentang syahwat bagi kita wanita. Iya. Nah, tapi ada beberapa negara yang terlalu ekstrim melakukan tindakan seperti itu. Mungkin dia tidak berdasarkan sunnah yang yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dia memotong hampir sebagian daripada, kalau istilah medis itu klitoris itu, sehingga menimbulkan dampak yang amat buruk. Ada infeksi, kemudian otomatis syahwatnya jadi hilang semua, karena itu kan bagian sensitif buat wanita ya. Sini kan udah rumah tangga semua ya, tentunya tahu lah ya. Nah, kalau dihabiskan semua tentunya juga merugikan bagi wanita. Sedangkan Islam tidak akan membeda-bedakan bahwa wanita tidak boleh mempunyai syahwat, itu tidak. Itulah kenapa akhirnya Departemen Kesehatan sempat melarang hitam pada bayi-bayi perempuan. Jadi turunlah itu sebagai salah satu keputusan Menteri Kesehatan. Mungkin Menteri Kesehatannya ini tidak melihat dampaknya bagi umat Islam. Kalau dia langsung memberikan suatu statement bahwa dilarang tanpa menerangkan apa-apa. Ya. Saya kebetulan seorang bidan, jadi saya akan meluruskan mengenai kenapa pemerintah memutuskan untuk tidak membolehkan bayi-bayi perempuan itu dihitan. Pertama, mungkin kembali lagi kepada cerita-cerita di negara lain yang seperti itu. Kemudian kedua, ditakutkan yang mengerjakannya adalah paraji, dukun beranak yang tidak tahu tentang sterilitas tentang alat-alatnya.
Yang ketiga, mungkin juga dikerjakan sama para medis tapi juga yang tidak kompeten di bidangnya. Itu mungkin salah satu pertimbangan dari Departemen Kesehatan. Di sini padahal ada hukumnya, Bu. Khitan bagi wanita. Hukumnya adalah mustahabab atau dianjurkan dan merupakan kemuliaan bagi seorang perempuan yang ketika bayi dilakukan khitan. Dari Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab Al-Mughni, khitan hukumnya wajib bagi seorang laki-laki. Nah, kalau laki-laki malah lebih keras, wajib. Kenapa juga? Di kulit laki-laki itu terkumpul kotoran-kotoran. Kenapa sekarang walaupun dia bukan seorang muslim, mereka semuanya berlomba-lomba ikut khitan? Bukan berarti dia mu'alaf, tetapi dia melek mata, sadar tentang kesehatan dirinya. Kenapa? Pada laki-laki juga orang mau berkhitan, di kulitnya itu sumber penyakit, sumber bakteri dan lain-lain sebagainya. Sehingga alangkah indahnya Islam itu, dari mulai A sampai Z, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya sudah diatur. Kalau saja orang semua mau berpatokan terhadap hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam, damai dunia ini. Cuman sayangnya kan buat mereka yang membenci Islam, yang seperti itu tidak akan di blow up ke atas. Padahal yang mengajarkan pertama kali adalah Islam. Kenapa laki-laki harus khitan? Ya. Jadi sekali lagi, khitan pada wanita adalah mulia. Ada beberapa para medis yang mungkin tidak mau mengerjakan, tapi ada juga yang masih mau mengerjakan. Kita juga tidak menyalahkan, karena untuk para medis dia kan berpedomannya pada peraturan yang diturunkan oleh Departemen Kesehatan. Tapi kalau dia seorang muslimah, insya Allah bidannya atau para medisnya, bukan berarti dia mengabaikan instruksi pusat, tapi dia tetap melakukan itu dengan syarat-syarat kesehatan yang memang dianjurkan. Bagaimana supaya dia tidak infeksi, bagaimana menerangkan kepada ibunya perawatan setelah kita. Sebetulnya lukanya kecil aja kok, lukanya syarat ya. Cuman orang taunya tuh dipotong gitu, padahal enggak. Hanya dicubit aja sedikit, ada darah sedikit, supaya hanya syarat seperti itu. Jadi, nah di sini dalam Islam itu diajarkan bagaimana tata cara menghitan pada wanita. Dalam sebagian riwayat, saya artikan aja, saya bacakan artinya. Jika engkau menghitannya, potonglah sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Karena yang demikian itu lebih mempercantik wajah dan lebih terhormat di sisi suaminya. Nah, sekarang bayangkan Bu, kalau yang di Afrika sampai habis, udah dia sakit, kena infeksi, akhirnya masuk ke dalam rongga alat reproduksi wanita yang bagian dalam, karena itu kan dia sumber masuknya infeksi, pintu pertama. Makanya kenapa kita harus berhati-hati kalau berhubungan dengan organ intim wanita. Sekecil apapun itu kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena itu adalah pintu masuk kuman. Di dalam perempuan itu terdapat alat-alat reproduksi wanita. Ada rahim, ada sel telur, ada saluran telur. Sehingga kalau ada infeksi masuk ke dalam melalui luka sekecil apapun itu yang dari vagina, itu akan menyebar ke dalam. Dan dampaknya mungkin saat ini belum terlihat. Tapi setelah beberapa tahun kemudian adalah mungkin sampai maaf ya tidak bisa punya anak. Kita kan tidak tahu. Ya walaupun secara ini katanya sudah qadarullah memang, tapi kan qadarullah itu ada sebab-sebabnya mungkin. Salah satunya ya mungkin seperti itu. Jadi mulai sekarang alangkah baiknya ya masih pada punya anak perempuan, salam ya. Tolong diperhatikan mengenai alat reproduksi anak-anak ya. Gantilah pakaian dalamnya itu sesering mungkin ya. Gitu. Jadi karena sumber infeksi itu dari situ. Jadi Islam itu mengajarkan sedemikian indahnya dari hal-hal yang kita anggap tadinya pelajaran dari orang kesehatan.
kesehatan, bidan kali itu ternyata semuanya ada di sini. Itu diantara yang sunah-sunah yang saya katakan tadi ya Bu ya. Saya ambil salah satunya itu tentang hitam pada bayi perempuan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau bisa saya jawab. Wanita itu kalau laki-laki kan wajib ya. Iya. Kalau wanita Sunnah tapi mendekati kewajiban karena dilihat dari berbagai aspek manfaatnya. Jadi kalau tidak dilaksanakan banyak beberapa ya. Tapi kalau dilakukan dia sunnah memang, tapi sunnah yang levelnya tinggi. Dia memberikan kemuliaan bagi para anak perempuan. Jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi mengenai hitam di dalam sunnah-sunnah fitrah ya. Ya. Yang wanita itu sebenarnya masih nggak tahu. Betul. Kita tergantung Badannya. Iya. Iya. Jadi begini, nggak apa-apa kalau misalnya kita pas mengambil bayi dari rumah sakit atau dari bu bidan ditanyakan ke bu bidannya, bu bidan maaf ini sudah disunat atau belum. Kalau dia bilang tidak bersedia, kita tidak juga bisa memaksakan, ya kita carilah bidan yang memang masih mau menerima. Sebelum saya tutup praktek, itu saya banyak terima bayi-bayi yang lahirnya di luaran sana ke tempat saya hanya untuk minta tolong diberikan. Jadi ya itu insya Allah waktu saya masih praktek saya kerjakan. Jadi nggak semua lagi di rumah sakit udah disunat. Tidak. Kalau di rumah sakit itu juga karena dia institusi pemerintah, kemungkinan besar para medisnya tidak melaksanakan. Iya, Gitu malahan ya. Tapi nggak ada salahnya pendekatan secara pribadi ke bidan atau intinya boleh minta tolong nggak? Gitu. Ada juga beberapa teman saya yang masih melaksanakan di rumah sakit, walaupun misalnya peraturan dari Dinkes itu tidak dianjurkan. Tidak melarang sih, tidak dianjurkan. Nanti bagi bagian bayinya itu. Nah di sini memang di sini tidak tidak dijabarkan. Dalam kesehatan juga tidak dijabarkan. Kapan sih bayi perempuan itu dihitan? Tapi semisalkan selama anak itu mungkin belum balik kali ya. Kalau misalnya ada, cuman saya pernah ada cerita menarik juga. Dibawa ke saya itu sudah kira-kira TK. Itu saya agak gimana ya? Kasihan tertawa buat anaknya karena itu daerah yang paling sensitif. Sekecil apapun kita melakukan cubitan itu dampaknya sakit sekali. Jadi ya dianjurkan sih sebaiknya bayi yang baru lahir atau ya masih umur sebulan masih bisa lah, 40 hari sebaiknya seperti itu. Karena kalau udah ada bukti, baik kenapa? Tadi udah ditanya nomor belum ya? Iya. Baik. Jadi bayi yang dihitan atau tidak itu ada berhubungan dengan kesehatan. Dengan Mbak Cucu datang terlambat ya. Tadi sudah saya terangkan tapi tidak apa-apa sekilas saya ulas kembali. Secara umum yang sekarang digaungkan di Depkes ya kan, terutama itu kan dampaknya itu katanya kalau menghitan itu ditakutkan. Kalau yang mengerjakannya dukun beranak yang tidak bersertifikat. Kalau sekarang kan ada dukun beranak yang sudah bersertifikat. Jadi dia sudah tahu bagaimana caranya mensterilkan alat-alat. Kedua, mungkin dilakukan kan misalnya gini, maaf ya, ada bidan yang muslim. Iya. Nah, kita juga harus hati-hati ya. Maksudnya begini, itu kan kita lagi melaksanakan sunnah Rasulullah ya. Kalau yang menghitannya non muslim, tentunya dia tidak akan berbicara dengan Bismillah dimulai segala sesuatunya. Itu pun menjadi pertimbangan. Seperti yang Mbak Cucu tanyakan, dampaknya bagi kesehatan apa? Secara kalau hitannya atau kalau tidak dihitan? Mbak, saya balik lagi pertanyaannya. Untuk nantinya
Setelah dihitan, setelah dihitan, kalau dikerjakan sama yang saya terangkan barusan, maksudnya oleh para medis yang memang tahu tentang apa sterilisan halal, insya Allah tidak ada dampak apa-apa. Malah kalau menurut sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, kenapa sih wanita itu harus dihitan? Ini awalnya seperti itu, karena di situ letak pusat sekuat bagi wanita. Ya, dengan dilakukan yang hitam sedikit tentunya mengurangi. Kenapa sih dianjurkan untuk dihitam? Nah, kalau tentang dampaknya bagi kesehatan tentu saja tidak ada kalau yang mengerjakannya mengurangi enak ya, Mbak Cucu. Tapi kalau dia yang mengerjakannya tidak orang yang kompeten, tentu aja ada infeksi. Yang saya bilang tadi, pintu masuk infeksi untuk alat-alat reproduksi perempuan dimulai dari situ. Itu dari kesehatan ya. Ya. Ada sunnahnya beda dengan tindik ya. Kalau tindik sih itu tidak ada sunnahnya di tindik. Hanya untuk keindahan. Ya, boleh aja walaupun kita berkerudung anaknya mau ditindik. Kan di depan suaminya kita tidak berkerudung. Boleh dong kayak anting-anting yang panjang. Atau suaminya membelikan beliau. Nggak dibeliin. Oh ya itu lain soal. Jadi nggak apa-apa. Kalau soal tindik itu tidak ada sunnahnya. Kenapa? Kalau minta bilangnya macam-macam malunya. Begitu. Baik. Waktunya sudah habis ya Pak. Iya. 17 menit. Oh udah lebih, masya Allah. Itulah yang harus cerita. Baik ibu, sekian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat ibu semua, buat menambah wawasan juga tentang kesehatan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.